Siap hidup berdampingan dengan COVID-19, Perdana Menteri Inggris memutuskan mencabut seluruh aturan prokes termasuk kewajiban isoman serta tes gratis. Aturan ini mendapat tentangan dari tak sedikit pihak. Lalu bagaimana kondisi serta masyarakat di Inggris menanggapi hal tersebut? Bergabung warga negara Indonesia di London, yaitu Devi Triana. Selamat malam, Mbak Devi. Siang di Inggris, betul. Baik, Mbak Devi, jumlah kasus Omikron ini masih meningkat, tapi Perdana Menteri Boris Johnson memutuskan untuk mencabut pembatasan. Bahkan ini juga lantang disuarakan setelah kita tahu kemarin Ratu Elizabeth II terkonfirmasi COVID ya. Gambaran di Inggris sendiri seperti apa, Mbak Devi, saat ini? Baik, Tiffany, sebenarnya lonjakan kasus Omikron di Inggris ini sudah selesai ya, maksudnya sudah menunjukkan angka penurunan yang cukup signifikan dibanding beberapa waktu lalu, baik dari aspek kasus harian, angka kematian maupun pasien yang dirawat di rumah sakit. Sebagai perbandingan, pada saat Inggris pertama kali mendeteksi varian Omikron November akhir tahun lalu, itu ada 2 kasus, kemudian mulai meningkat hingga di bulan Desember dan mencapai puncaknya sekitar 4 Januari di mana kasus mencapai 270.000 kasus per hari. Sementara saat ini per minggu ini data terakhir dari gov.uk menunjukkan hanya 39.000 kasus untuk minggu ini saja. Jadi memang angka-angka yang menunjukkan penurunan inilah yang membuat pemerintah Inggris sangat cukup percaya diri gitu untuk mengakhiri seluruh aturan yang membatasi selama penanganan pandemi COVID-19 ini, Tiffany. Oke, walaupun tren kasusnya mengalami penurunan. Pertama kalinya juga sejak April tahun lalu, angka varian Delta sudah tidak ada kasus baru. Jadi hanya Omikron saja di Inggris ini. Oke, walaupun memang tren kasusnya mengalami penurunan, Mbak Devi, tapi bukan berarti kedepannya tidak akan menghadapi mungkin varian baru atau mungkin lonjakan-lonjakan lainnya. Nah, warga di Inggris sendiri, masyarakat menanggapi keputusan dari Perdana Menteri seperti apa? Ya, memang pro kontra selalu ada menanggapi kebijakan Boris ini ya, tapi memang satu hal yang selalu digaungkan oleh pemerintah Inggris selama ini adalah bahwa masyarakat Inggris harus sudah bisa hidup berdampingan dengan COVID. Jadi kampanye ini yang terus diulang di berbagai media nasional di Inggris beberapa pekan terakhir ini, terutama melalui Mencast mereka juga, bahwa mengajarkan masyarakat Inggris bahwa kita harus melihat COVID ini seperti layaknya kita mengatasi penyakit flu. Bukan berarti pemerintah tidak melepaskan tanggung jawab, mereka tetap memberikan panduan yang jelas bagi warga Inggris jika mengalami terkena penyakit COVID ini, dan mereka tetap menganjurkan, tapi bukan lagi sebuah aturan yang mengikat gitu. Jadi bukan lagi dianggap sebagai melanggar hukum jika tidak melakukan isolasi mandiri pada saat pasien terkena COVID-19 begitu. Jadi memang aturan yang dicabut tuh hari ini semua masyarakat Inggris sudah beraktivitas normal ya, terutama pencabutan masker di public transportation sudah tidak diwajibkan lagi, tidak ada lagi isolasi mandiri yang dulu 10 hari, kemudian 7 hari, sekarang ditiadakan sama sekali bagi mereka yang terkena COVID. Kemudian mereka juga cukup confident bahwa ini dilakukan karena memang program vaksinasi dan booster mereka cukup sukses yang mencapai kira-kira 66% untuk booster programnya, salah satu catatan rekor yang cukup cepat begitu. Baik, tidak melepaskan tanggung jawab pemerintah Inggris, namun artinya dengan keputusan ini tanggung jawab dalam untuk berhadapan dengan pandemi dan lain sebagainya diserahkan kepada masing-masing warganya, Mbak Devi. Jadi begini, prinsipnya segala aturan yang terkait dengan penanganan COVID pandemi ini semua dikembalikan ke warga gitu. Jadi kalau misalnya kita sakit, mereka tetap memberikan panduan sebaiknya memang harus melakukan isoman selama 5 hari. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan, tidak apa-apa. Kemudian terkait dengan tunjangan, perlu diketahui bahwa di sini selama orang yang terkena pasien COVID pada saat itu, mereka untuk penghasilan tertentu mendapat tunjangan 500 pound atau sekitar 10 juta per bulan, which is itu dicabut kebijakan-kebijakan tersebut. Kemudian tes PCR dan swab test atau lateral flow test yang atau dikenal dengan antigen test di Indonesia itu juga sudah dihapus per 1 April ini.
Oke. Jadi pemerintah tetap bertanggung jawab dan mereka juga menjelaskan bahwa misalnya terkait tes gratis ini, mereka akan lebih memfokuskan pada orang-orang yang mungkin sudah usia lanjut di atas 75 tahun Mhm. dan mereka yang mempunyai penyakit bawaan seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan kondisinya terkendali. Terima kasih Mbak Devi Triana sudah bergabung dengan kami malam hari ini dan memberikan gambaran kondisi bagaimana situasi di Inggris pasca mencabut aturan prokes COVID-19. Terima kasih Mbak Devi Triana, salam sehat selalu. Ya, terima kasih Tiffany.